Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan untuk kita duduk di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu tempat yang paling mulia, Pak. Di alam dunia ini paling mulia. Karena apa? Karena Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dikuatkan melangkahkan kaki menuju majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mulia. Setiap langkah-langkahnya, Pak. Yang satu kita diampuni dosa-dosanya, Pak. Yang kedua langkahnya dihapuskan segala dosa-dosanya, diterima dosanya, diberi pahalanya Allah Subhanahu wa taala dan diangkatkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah banyak keuntungannya, Pak. Kalau ditampakkan pahalanya orang yang sedang jalan menuju ke Baitullah, ke rumahnya Allah untuk sholat berjamaah, Pak. Ini mungkin setiap manusia itu akan bertempur, Pak. Akan perang, Pak. Main pedang, pembunuhan besar-besaran kalau ditampakkan. Tapi Allah sengaja tidak tampakkan. Jadi menguji manusia itu keimanannya. Nah, iman manusia ini apabila diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Ini hanya di dalam apa? Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an ini adalah satu mukjizat yang tidak hancur, Pak. Kalau mukjizat Kanjeng Nabi yang lain itu tidak. Nabi Nuh mukjizatnya kan kapal. Nabi Musa mukjizatnya bisa membelah laut. Itu hanya kisah-kisah saja dalam Al-Qur'an. Tapi kisah Kanjeng Nabi ini pun dimasukkan dalam Al-Qur'an. Bahkan orang yang membela agamanya seperti pemuda Hibul Kafi 6 orang itu diabadikan, Pak. Diabadikan. Dia hanya tidur 309 tahun di dalam gua. Tapi karena dia niatnya untuk menjaga imannya, jangan sampai imannya keluar, jangan sampai dia keluar dari keimanan kafiran maksudnya. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an itu. Nah, apalagi kita ini, Pak, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian umat yang paling terbaik. Nah, ini yang paling terbaik, Pak. Kita harus bangga. Karena umat-umat terdahulu, bahkan bukan nabinya pun mau sekali, Pak, menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Haram umat-umat masuk surga sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diutamakan, kita dinomorsatukan. Bahkan para sahabat ini, nanti saya sudah rindu kepada saudara-saudara. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa saudara-saudaramu? Kalau kalian itu bukan saudara-saudaraku, itu para sahabat tuh ngiri, Pak. Kenapa saya yang dekat? Kenapa yang saya ikram kepada Rasulullah? Saya ikut perang dengan Rasulullah. Saya tahu dengan cara Rasulullah seperti apa mengikutinya, kan? Kenapa tidak dibilang saudara? Siapa yang jadi saudara-saudara? Nanti saudara-saudaraku di umat akhir zaman, orang yang tidak mengenalku, kata Rasulullah, tapi dia beriman kepada orang-orang tidak tahu bahwa perintah aku ini seperti ini, tapi mereka itu beriman ke perintah-perintah. Inilah saudara-saudaraku. Jadi kita harus bangga dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang umurnya panjang-panjang, kan? Umurnya panjang-panjang, kekuatannya lain lagi, wah, staminanya lain, Pak. Kita ini umurnya pendek-pendek, staminanya lemah, Pak. Tapi dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengharapkan untuk ridhonya Allah, untuk surganya Allah dengan ibadah, Pak, kita akan bangkrut. Kita akan bangkrut, habis, Pak. Dituntut sama istri, sama anak, sama tetangga. Ini tetangga-tetangga akan menuntut, Pak.
kalau kita tidak berupa melaksanakan pekerja seperti baginda Rasulullah SAW, ya kan? Yang sudah sukses itu para sahabat. Banyak Pak, para sahabat itu 124.000. Nah ini agama kalau tidak dibawa para rasul, para nabi, para sahabat, nggak nyampe ke Indonesia Pak agama. Jadi agama itu bukan dibawa sama angin, sama burung, sama air, bukan, sama manusia Pak. Disampaikan. Nah kami ini sedang belajar menyampaikan bagaimana orang yang tidak taat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya bukan menggurui Pak, kami ini hanya mengajak. Jadi mengajak di sini kan man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala tidak ada perkataan kecuali mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih baik, hanya mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala luas Pak. Buat kita bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa. Nah ini kalau untuk diri sendiri itu namanya abid Pak. Nah ada lagi perintah Allah menyampaikannya itu, menyampaikan, mengajak. Nah ini pekerjaan yang paling mulia ini. Sehingga kalau tidak ada kanjeng Nabi, para Rasul sudah tidak ada Pak. Terus para sahabat sudah pada tidak ada Pak. Tabi'in sudah tidak ada Pak. Ulama, bahkan ulama sekarang ini banyak ulama yang bukannya ini kan Masya Allah sampai tertinggal umat-umatnya Pak, tidak diarahkan dengan ulama. Nah siapa lagi? Jadi tugas menyampaikan itu bukan hanya ulama saja. Setiap yang merasa dirinya muslim Pak, iman, Islam itu wajib menyampaikan. Bukan hanya kepada tetangga, terutama untuk diri kita dulu Pak. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Masyaallah. Naro udah sediakan Pak. Naro itu neraka. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi api neraka itu tidak bukan untuk orang yang non muslim. Buat muslim juga udah sediakan. Muslim seperti apa Pak? Banyak sekarang muslim yang ngakunya muslim Pak, tapi dia amalannya bukan muslim. Ada yang ngakunya ulama, tapi amalannya tidak seperti ulama Pak. Kiai juga ada, tapi amalan kiainya tidak ada. Jadi hanya casing aja. Jadi kita jangan melihat orang itu casingnya Pak, casingnya. Makanya diterangkan Allah tidak memandang manusia itu dari rupa, warna, ya kan? Tapi Allah memandang hatinya dan amalnya. Orang kalau beramal masuk ke masjid, insya Allah hatinya beriman Pak. Itu paling sedikit mungkin orang yang tidak beriman. Kadang-kadang